Dan juga kan kita mau masuk bulan Ramadan nih dok. Mungkin ada tips dari dokter Zadul Akbar supaya apa aja nih yang bisa kita konsumsi mungkin. Dan juga supaya kita bisa meningkatkan imun juga nih. Gimana tuh dok? Iya begini ya, unik dan lucunya di Indonesia ini adalah bulan Ramadan justru malah menjadi bulan yang inflasi paling tinggi kan. Ya, Karena ya, ya. tingkat konsumerismenya meningkat drastis. Betul. Pahamilah bahwa Ramadan itu bukan bulan makan-makan. Ramadan bukan bulan banyak makan, tapi Ramadan adalah bulan banyak ibadah. Ya, bukan kita sibuk dengan makan ini itu, minum ini itu, makan sehat apa, makan sehat ini itu segala macam, bukan itu. Tapi bagaimana kita melahap Al-Quran, kita melahap katakanlah sedekah, kita melahap kebaikan, zikir, itu tiap hari kita makan lebih banyak gitu kan. Ya, ya. Jadi makan secukupnya saja, karena memang bulan 11 bulan kita sudah cukup banyak makan gitu loh. Betul. Dan ada sebuah kalimat yang ini setahu saya bukan hadis ya, sumut tasihu, bahwa puasa itu bikin sehat. Ya memang itu bukan hadis, tapi emang betul puasa itu bikin sehat. Ya, jadi kalau 30 hari betul-betul membiasakan badannya untuk tidak banyak makan, lebih banyak ibadah, makan secukupnya, bukan nggak makan, makan secukupnya ya, maka insya Allah tubuh kita akan apa tuh namanya, kembali teriset, bahasa saya gitu. Jadi kalau kita sudah mulai paham dengan ini, maka insya Allah Ramadan tidak akan banyak lagi urusan dengan makanan. Lalu bagaimana tipsnya selama Ramadan? Ya sebenarnya kalau kita lihat, kita tadaburnya begini. Saya mencoba mentadaburi begini. Jadi kita tahu bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita misalkan berbuka puasa, tapi kan tidak ada disebutkan sahurnya pakai apa. Ya, Iya, betul, betul. apa tuh namanya, secara khusus ada Iya, sih. iya. Misalkan berbuka, Rasul berbuka pakai kurma. Kenapa kurma? Karena kurma asam amino. Ya, kalau nggak ada kurma, beliau berbuka dengan air putih ya, seperti itu. Termasuk juga sahur ya. Sahur itu beliau sampaikan bahwa sahurlah kalian ya, meskipun hanya dengan sekedar air ya, air putih, karena memang dalam sahur itu dapat keberkahan. Maka sahur menjadi salah satu cara kita untuk menyampaikan ke pikiran atau tubuh kita bahwa ini makan terakhir. Kalau makan terakhir, maka otomatis tubuh akan switching bahan bakar dari glukosanya ke glikogen, atau dari glukosanya menjadi lemak, atau bahan bakar yang menjadi lemak, seperti itu. Nah, lalu bagaimana tips-tipsnya? Ya sebenarnya tips sederhananya, Ramadan adalah bulan, kalau boleh saya katakan, bulan bersih-bersih badan. Ya, bagaimana cara kita membersihkan badan? Ya tentunya tidak dengan makan makanan tidak sehat. Apa makanan yang sehat yang perlu kita konsumsi selama Ramadan lebih banyak lagi? Ya khususnya ya, buah-buahan ya. Kita tahu Iya. buah-buahan, sayur-sayuran itu harusnya jauh lebih banyak kita konsumsi di waktu Ramadan. Ya, termasuk juga di Ramadan banyak orang mengkonsumsi air kelapa, tapi sayang air kelapanya pakai sirup. Oh iya, jadi ada Sirup. tambahannya lagi dok ya, pemanis tambahan buatan Iya, gitu dok sebenarnya ya. kalau pakai air kelapa dikonsumsi pakai madu atau di blender sama kurma sudah sangat sehat ya. Betul, Sudah cukup. setuju, Jadi setuju. asam amino juga bisa didapatkan dari madu, dari kurma ya. Eh, Prebiotik mungkin dari sayuran atau buah-buahan, jadi probiotiknya dari makanan-makanan khas Indonesia seperti tempe-tempean misalkan, seperti itu. Salah satu caranya saja. Jadi tubuh itu betul-betul terasup dengan bahan baku yang diperlukan, bukan terasup dengan makanan yang dia inginkan. Betul. Gitu. Jadi bulan Ramadan ini kita seperti detoksifikasi dok Ya. ya. Jadi secara lebih dari setahun gitu ya, atau bertahun-tahun kita masukin istilahnya seperti radikal bebas, racun dan lain sebagainya. Akhirnya kita detox dengan cara berpuasa Ya. dan juga sahur berbuka dengan cara yang baik. Betul. Gitu dok ya. Terus dok, pesan-pesan untuk kita semua nih, apalagi masyarakat Indonesia tentang wabah virus corona, terakhir dari dokter Zadul Akbar. Pesan-pesannya apa nih? Supaya kita semua semakin kuat, dan juga kan kalau kita stres, panik, itu kan hormon stres makin naik dok ya. Adrenalin makin naik, kortisol, glukosa gitu dok ya. Iya. Jadi akhirnya kemana-mana jadi penyakit dan juga imun kita lemah. Silakan nih spesial dari dokter Zadul Iya. Akbar. Bismillah. Jadi gini, Islam itu kan, atau mungkin Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa sehatnya fisik itu dari kolbu ya, dari hati. Maka hati yang perlu dijaga. Menjaga hati itu menjaga iman ya, menjaga jiwa, menjaga nafsu agar tidak berlebihan. Maka ada kata yang saya pakai di situ, yang saya tulis dalam buku, yaitu iman is your immunity, immunity is your iman. Jadi kekebalan tertinggi seorang mukmin itu justru malah imannya. Jadi kalau imannya turun, maka imunitas dia pasti akan turun. Ya. Kalau kekebalan dia turun, iman dia mengikuti juga, seperti itu. Umumnya seperti itu yang saya lihat. Gitu kan. Karena orang yang beriman pasti pertama dia akan makan yang halal, dia makan yang thayyib, yang baik, yang tidak berlebihan. Jadi menghadapi virus corona seperti ini, pertama ya kita
terima dan bersabar sebagai takdir dari Allah yang pertama. Yang kedua, ambil solusi-solusi langit ya, dengan sodakoh, mungkin dengan wudhu, dengan sholat malam ya, dengan kita banyak mau berkebaikan, karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu akan menjaga dirinya dari keburukan-keburukan ya, termasuk wabah, termasuk juga dengan doa juga. Itu solusi langit bahasa saya. Nah, solusi yang katakanlah yang bisa kita ambil lainnya juga bisa seperti kita dengan meminum madu ya, atau minum air zam-zam ya. Zam-zam misalkan bahwa dia seperti apa yang kita niatkan ya, minta pada Allah, ya Allah dengan zam-zam ini semoga engkau jauhkan tubuhku dari virus atau apapun lah bentuknya, apapun. Bahkan salah satu imam besar ya yang pernah saya baca itu, ketika dia minum zam-zam malah mintanya tuh dengan sesuatu yang luar biasa. Dikatakan, ya Allah semoga dengan zam-zam yang aku minum ini kau menghilangkan dahagaku di padang mahsyar. Kan jauh banget mintanya itu kan. Minumnya sekarang, yang didoakan tuh nanti gitu. Luar biasa. Itu salah satu. Kemudian juga ada bersoda, ada kurma ajwa, tambah lagi dengan sekarang banyak riset tentang empon-emponan, rempah-rempah segala macam. Dan Allah menciptakan semua itu Bapak Ibu sekalian tidak lain tidak bukan untuk kesehatan kita, untuk menjalankan peran kita sebagai Abdullah. Maka jangan khawatir ya. Saya katakan, mungkin kalau ada orang tanya sama saya, mungkin amankah minum kunyit? Kalau saya balik tanya, apakah ada orang Indonesia keracunan minum kunyit selama ini? Iya betul. Gak selama ada. Seimbang gitu dok ya? Iya, selama nggak berlebihan sih. Betul. Gak ada ceritanya kita dengar orang tua kita keracunan minum jahe, minum kunyit, minum kencur. Karena biasa dosis yang dipakai cuma sejari, 2 jari. Nggak mungkin sampai segalon-galon gitu dok ya? Iya, seember-ember. Seember-ember. Jadi itu salah satunya. Dan sekarang kan ketika sumber ilmu kan luas sekali, jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian juga bisa lihat. Kayak kemarin saya ada share juga di IG saya tentang bahwa ternyata penelitian itu ternyata ada lengkuas, ada serai, ada temulawak sama jeruk nipis itu ternyata secang itu ternyata juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk menjaga tubuh kita dari virus-virus seperti ini, seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak Dr. Zaidul Akbar. Kita doakan sama-sama untuk kita semua, khusus juga Dr. Zaidul Akbar, untuk sehat-sehat selalu dan masyarakat Indonesia kita doakan bersama ya dok ya. Dan juga teman-teman untuk selanjutnya silahkan jangan lupa request kolom komentar di bawah, silahkan komen. Dan juga dokter punya channel baru dok ya, silahkan kita bantu untuk subscribe. Namanya apa dok, nama channelnya? Dr. Zaidul Akbar Official itu, ya. Masya Allah. Silahkan bilang subscribe dok untuk channel saya. Salah, kalau suka saja. Masya Allah. Kalau bermanfaat silahkan, kalau tidak nggak usah. Amin ya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya, dan juga jangan lupa untuk terus tingkatkan semangat kita ya dok ya. Dan juga dalam bulan Ramadan ini tingkatkan untuk ibadahnya dan juga semangatnya. Turunkan tingkat kecemasan karena itu faktor utama untuk imunitas kita. Betul. Semangat terus teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.